Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bidang miring. Nah, bidang miring ini adalah salah satu contoh dari pesawat sederhana. Pesawat sederhana merupakan alat yang kita butuhkan untuk mempermudah dalam kita melakukan sebuah pekerjaan atau usaha. Oke, ini adalah persamaan dari sebuah bidang miring. Nah, bidang miring ini memiliki bagian-bagian. Pertama adalah panjang papan miring yang digunakan, yaitu sebesar S. Kemudian digunakan untuk memindahkan benda seberat W pada sebuah ketinggian setinggi H dan membutuhkan gaya sebesar F. Jadi ketika kita menggunakan papan miring dengan panjang yang cukup panjang, maka kita akan lebih mudah memindahkan benda ini ke atas tempat ini. Tapi sebaliknya ketika kita menggunakan papan miring yang semakin pendek, maka kita membutuhkan gaya dorong yang semakin besar. Nah, hubungan antara ketinggian tempat, panjang papan miring yang digunakan, berat benda dan gaya yang dibutuhkan untuk mendorong benda sampai ke ketinggian H adalah W per F sama dengan S per H. Nah, ini adalah persamaan yang disebut dengan persamaan bidang miring, di mana W-nya adalah benda atau berat benda yang akan dipindahkan dalam satuan Newton, sedangkan H itu adalah ketinggian tempat yang akan dituju dalam satuan meter. F ini adalah gaya atau kuasa yang kita berikan pada benda supaya benda ini naik ke atas dalam satuan Newton, dan S adalah panjang papan miring yang kita gunakan dalam satuan meter. Nah, salah satu persamaan ini W per F atau sama dengan S per H itu adalah nilai yang namanya keuntungan mekanis. Bahwa keuntungan mekanis itu adalah sebuah nilai keuntungan yang kita dapatkan ketika kita menggunakan pesawat sederhana, khususnya bidang miring ini. Oke, Bunda akan memberikan satu contoh soal. Ini contoh yang pertama. Perhatikan, ini ada sebuah gambar bidang miring dengan panjang 5 meter digunakan untuk memindahkan sebuah benda dari titik P menuju ke titik Q, di mana ketinggian titik Q adalah 3 meter. Nah, pertanyaannya, jika berat benda yang dipindahkan adalah 300 Newton, berapakah gaya yang diperlukan agar benda ini berpindah tempat? Baik, dari soal ini, maka kita identifikasi dulu besaran-besaran yang diketahui. Oke, dari gambar kita dapatkan panjang papan miringnya, S-nya, adalah 5 meter. Kemudian ketinggian tempat yang akan dituju, titik Q ini memiliki ketinggian H sebesar 3 meter. Kemudian berat benda yang dipindahkan atau W sebesar 300 Newton. Nah, pertanyaannya adalah berapakah gaya yang diperlukan? F-nya berapa? Newton. Nah, untuk mencari F, maka kita bisa masukkan ke persamaan bidang miring, bahwa W per F sama dengan S per H. Nah, W-nya adalah berat benda, di mana berat bendanya adalah 300 Newton. Sedangkan F-nya akan kita cari berapa besarnya. S-nya adalah panjang papan miring, di sini 5 meter. Dan H-nya adalah ketinggian tempat, 3 meter. Ini sudah dalam meter semuanya, sehingga sudah tidak kita ubah. Baik. Kemudian tinggal kita kali silang untuk mencari F-nya. F kali 5, 5F sama dengan 300 kali 3, sehingga F-nya adalah 300 kali 3 dibagi 5. Berapa ini? Sama dengan 900 bagi 5, hasilnya 180 Newton. Nah, ini adalah gaya minimal yang dibutuhkan supaya benda ini berpindah ke titik Q. Oke, ini contoh yang pertama. Oke ya, contoh yang kedua. Perhatikan gambar. Nah, gambar ini menunjukkan 4 bidang miring dengan kemiringan yang berbeda-beda, dengan panjang papan miring dan ketinggian yang berbeda-beda. Nah, dari contoh gambar 4 papan miring ini, pertanyaannya manakah bidang miring yang memiliki keuntungan mekanik yang sama? Nah, baik, dari gambar ini diketahui besaran yang diketahui adalah S dan H, panjang papan miringnya dan ketinggiannya.
Sehingga kita dapat menentukan keuntungan mekanis dengan menggunakan persamaan S per H. Ini yang persamaan yang kita gunakan. Nah, untuk mengetahui keuntungan mekanis yang sama, maka kita cari satu-satu. Kita akan mencari mulai dari papan miring yang pertama. Bahwa keuntungan mekanis bidang miring yang pertama adalah S per H, di mana S-nya adalah 3,2 meter. Ini ya, ini S-nya, sedangkan H-nya adalah 80 cm per 80 cm. Nah, karena kesatuan antara S dan H belum sama, kita samakan dulu, kita ubah ke dalam sentimeter semuanya. 3,2 meter menjadi 320 cm, dibagi 80 cm, hasilnya adalah 4. Jadi keuntungan mekanik dari tuas yang pertama adalah 4 kali. Kemudian kita cari keuntungan mekanis tuas yang kedua, bahwa keuntungan mekanik adalah sama dengan S per H. Untuk tuas yang kedua, panjang sisi miringnya adalah 3,6 meter, ketinggiannya adalah 90 cm. Maka kita samakan dulu satuannya, 3,6 meter jadi 360 cm dibagi 90. Maka sama dengan 4. Nah, sudah ketemu kita dua papan miring yang memiliki keuntungan mekanis sama, yaitu 1 dan 2. Sehingga jawabannya adalah 1 dan 2. Nah, kalau misalnya kalian mau mencari yang ketiga dan 4, boleh. Yang ketiga adalah kita masukkan saja nilai keuntungan mekanisnya sama dengan S per H. Yang ketiga adalah panjangnya 3 meter, ketinggiannya adalah 120 cm. Nah, kita samakan satuannya, 3 meter sama dengan 300 cm dibagi 120 cm. Nah, hasilnya adalah ini, kalau kita sederhanakan menjadi 5/2 atau sama dengan 2,5. Nah, kemudian papan miring yang keempat sama dengan S per H. S-nya adalah 4 meter, H-nya adalah 125 cm. Sama ya, kita samakan satuannya, 4 meter jadi 400 cm, kita bagi 125 cm, hasilnya adalah sekitar 3,2. Oke, sudah ketemu tadi ya. Jadi papan miring yang sama, yang memiliki keuntungan mekanis sama adalah yang pertama dan yang kedua. Oke, baik, terima kasih. Itu adalah 2 contoh soal berkaitan dengan perhitungan pada bidang miring.